Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama PPG Guru Berbagi. PPG Guru Berbagi hari ini akan memberikan kisi-kisi UP ya, kisi-kisi UP atau kisi-kisi soal UP UKM PPG. Jadi kisi-kisi soal UP UKM PPG itu bisa kita download di ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Ya, ada menu kisi-kisi soal UP UKM PPG. Silakan diklik ya, diklik akan tampil semua kisi-kisi ya dalam bentuk Google Drive, kisi semua pelajaran. Jadi kita pilih pelajaran kita apa. Kalau saya kimia, maka saya harus download kimia ya. Banyak ya. Ada pertama, kita lihat dulu kisi yang pertama. Ada mapel, apa aja saja. Ya, banyak ya. Bahasa Perancis, seni, teknik pertanian, semuanya ada ya. Guru kelas, TK ya. Guru kelas SD, ada juga ya. IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jepang, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, saya fisika ya. Saya kimia ya. Kimia, pendidikan kimia, fisika, pendidikan fisika, biologi, biologi. Jadi saya kimia, pendidikan kimia, maka saya download ya. Download aja. Nah, saya download. Nah, ini sudah saya download ya. Nah, sudah saya download dan kita akan coba bahas ya. Nah, apa saja kisi-kisinya, terutama kita bahas masuk ke kisi-kisi profesional. Profesional, kita lihat apa aja kisi-kisi profesional kimia ya. Lihat untuk kimia, kisi-kisi profesional itu dari hukum-hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia ya. Hukum dasar-dasar kimia ya. Kita lihat dari soal 30 ya. Jadi soalnya ada 120 dikerjakan dalam waktu 100 menit ya. Nah, kita lihat untuk kompetensi profesional UP Kimia itu berada di soal nomor 31 ya. Soal nomor 31 yaitu menerapkan hukum Boyle-Gay-Lussac untuk menyelesaikan perhitungan kimia, hukum dasar kimia ya. Nah, soal 31 itu jadi ada saja tentang hukum Boyle ya, Gay-Lussac. Hukum yang kedua adalah hukum Dalton. Soal nomor 32 hukum Dalton untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Soal nomor 32 ya. Di soal 32 itu hukum Dalton. Nah, ini soal 32 hukum Dalton ya untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Soal nomor 33 hukum Prost ya, perhitungan kimia juga. Yang keempat soal 34 konsep grafis menyelesaikan perhitungan kimia. Soal 35 potensi proporsionalnya itu merupakan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia ya, hitung mol ya. Yang soal 36 profesionalnya merupakan konsep yield reaksi dengan menggunakan perhitungan kimia ya. Jadi soal profesionalnya mulai dari 31 dulu ya. 37 ya. 37 yaitu hubungan struktur atom dengan daya hantar listrik. Jadi itu masuk ke elektrolit ya. Ada hubungannya. Hubungan struktur atom dengan sifat keperiodikan unsur. Analisis terjadinya perkembangan teori atom 39 ya, 38 hubungan struktur atom dengan sifat keperiodikan unsur. 40 perbedaan menentukan ikatan kovalen polar, non polar dan koordinasi. Jadi soal 40 tentang perbedaan ikatan polar, kovalen polar, non polar dan koordinasi. Pak satu menganalisis perbedaan pembentukan ikatan ion dan kovalen. Jadi perbedaan ikatan ion dan kovalen itu apa perbedaannya ya? Pak dua menganalisis hubungan jenis ikatan dengan sifat fisika suatu zat. Nah, hubungan jenis ikatan dengan sifat fisika suatu zat. Pak tiga menganalisis perbedaan pembentukan ikatan antar molekul ya. Empat menentukan jenis reaksi yang dapat digunakan untuk deteksi kualitatifnya. Pak lima menentukan instrumen yang tepat dalam analisis kimia instrumen ya. Apakah AAS,
ya, IR dan lain sebagainya. Menentukan jumlah zat dalam reaksi kesetimbangan yang telah mengalami pergeseran tentang kesetimbangan kimia ya. 47 mendeteksi faktor-faktor yang perlu dikendalikan untuk mendapatkan produk optimum aksi kesetimbangan masih kesetimbangan kimia ya. 48 konsep grafis untuk menentukan ketetapan kesetimbangan kimia masih KC ya. Analisis 49 konsentrasi kesetimbangan kimia berdasarkan nilai tetap kesetimbangan. 50 derajat disosiasi suatu reaksi kesetimbangan. 51 menganalisis hubungan antara konsentrasi dengan waktu untuk menentukan order reaksi. Nah, ini order reaksi berarti laju reaksi ya. 52 menganalisis hubungan antara teori tumbukan dengan laju reaksi. 53 menganalisis ungkapan hukum laju reaksi berdasarkan data percobaan hukumnya ya. 54 mengidentifikasi pengaruh berbagai faktor terhadap laju reaksi dengan menggunakan konsep grafis. 55 menerapkan konsep penyerataan produk redox ya berdasarkan stoikiometri. 56 menggunakan konsep grafis untuk menghitung jumlah arus listrik yang diperlukan dalam proses elektrolisis. 57 mendesain sel volta untuk memperoleh sel dengan potensial tertentu. 58 menganalisis kespontanan reaksi berdasarkan faktor delta H, delta S, dan temperatur. 59 mengkalkulasi delta H reaksi dengan berbagai metode. 60 mengidentifikasi jenis hidrolisis berdasarkan jenis garam yang terhidrolisis. Soal 60 ya. Soal 61 menghitung KSP suatu proses pelarutan. 62 mengidentifikasi perbedaan larutan jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Soal nomor 63 mengidentifikasi perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Nah, harus tahu perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. 64 menjelaskan aplikasi sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya pembuatan apa koloid itu dalam kehidupan sehari-hari, koloid misalnya es krim dan lain sebagainya ya. Misalnya menentukan kapasitas suatu larutan penyangga ya, baper ya. Setelah proses terbentuknya larutan penyangga, mengidentifikasi berbagai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, menentukan sifat koligatif suatu larutan berdasarkan molaritas larutan tersebut. 69 mengidentifikasi sifat koligatif yang terjadi dalam kehidupan. 70 mengidentifikasi asam basa dalam kehidupan dan menghitung pH larutan. 71 mengidentifikasi trayek perubahan warna indikator asam basa buatan alami. 72 menganalisis kurva titrasi asam dan basa ya. 73 mengidentifikasi pemanfaatan ilmu kimia pada industri. 74 pemanfaatan ilmu kimia untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup. 5 analisis senyawa termasuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. 76 mengidentifikasi gugus fungsi dari sebuah senyawa organik. 77 mengidentifikasi ikatan pada atom karbon. Ya, kata rangkap 2, rangkap 1. Berdasarkan berbagai reaksi senyawa organik, menentukan monomer dari suatu polimer ya. Di polimer, menentukan hasil reaksi karbohidrat dengan bereaksi tertentu soal 80. Soal 81 menggunakan berbagai mesin pencari. Ini sudah masuk ke teknologi ya. Jadi dari 31 ke 80 berarti ada 50 soal kompetensi profesional ya. Jadi ada 51 soal dari 120 kompetensi profesional. Sedang ini kompetensi yang berhubungan dengan teknologi ya, penggunaan teknologi. Jadi profesional juga, tapi penggunaan teknologi ya. Nah, ini tentang internet, TIK ya. Jadi harus kita pahami ya. Inilah tadi tentang profesional. Kalau ini tentang pedagogik banyak ya. Pedagogik lagi. Tentang PTK, membuat PTK ya, banyak ada juga ya proposal PTK ya. Banyak soal tentang proposal PTK. Jadi itulah tadi materi tentang potensi profesional dari soal nomor 31 sampai dengan 80. Ada berarti 50 soal ya. Demikian kisi-kisi soal kimia ya. UP UKM PPG. Terima kasih. Salam berbagi. Semoga berhasil.